Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arun Puji Rahayu dengan NPM 20 10 30 30 07 dari kelas IPA 2. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai alat peraga materi pencemaran lingkungan, utamanya pada pencemaran air. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri ada kompetensi dasar 3.8 yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian ada K4 K4.8 yaitu membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Nah, untuk pengertian secara umumnya, yaitu pencemaran lingkungan merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan di lingkungan yang menyebabkan dan mempengaruhi turunnya kualitas dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pada pembahasan kali ini, yaitu terkait dengan pencemaran air. Apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air merupakan suatu kondisi di mana zat berbahaya seperti bahan kimia atau mikroorganisme mengkontaminasi sungai, danau, laut, atau badan air lainnya dan menjadikannya beracun bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penjernihan air yang bertujuan untuk menjadikan air yang semula kurang bersih menjadi lebih higienis dan aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian penyaringan air itu dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan menggunakan botol bekas dengan diisi filter berupa bahan-bahan alami seperti pasir atau tanah, batu kerikil, dan arang. Namun, tidak semua air yang telah tercemar dapat dijernihkan kembali, sehingga sebagai manusia kita harus menjaga lingkungannya agar tidak terjadi dampak-dampak buruk akibat pencemaran lingkungan. Nah, ini adalah filtrasi dari botol bekas, di mana pada bagian atas dan bawah ini ada kapas. Kemudian di sini itu ada, nah ini sebenarnya di paling atas ini adalah pasir, kemudian pada bagian tengah ini ada batu dan arang. Namun karena ketiga bahan tersebut warnanya adalah sama, maka di sini terlihat sama. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah penjernihan air pada air tanah. Air tanah ini akan difiltrasi dari atas filtrat hingga ke bawah. Nah, kita tunggu sampai airnya benar-benar habis. Nah, yang selanjutnya ini adalah filtrasi pada air yang telah tercemar, di mana air yang digunakan adalah air yang telah tercampur dengan bahan kimia, yaitu warnanya adalah biru pekat, sangat pekat. Nah, kemudian ini proses filtrasi sama seperti dengan proses filtrasi pada air tanah, pada air yang telah tercemar juga sama. Kita tunggu sampai airnya habis pada filtrasi. Sini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah hasil di mana filtrasi ini udah berakhir nih. Nah, ini adalah penampakan dari filtrasi air tanah di mana warnanya masih sama dan ini bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan itu, pada hasil filtrasi air yang telah tercemar, diketahui memang sebenarnya filtrasi ini tergolong masih bisa digunakan. Artinya, yang tadinya adalah air sangat berwarna pekat, biru pekat, ini berubah menjadi warna merah muda. Nah, di sini berarti filtrasi masih berfungsi. Namun, karena sudah sangat terlalu tercemar, pewarnanya itu sangat pekat, filtrasi tidak dapat dilakukan secara sempurna. Artinya,
air ini masih tergolong dengan air yang tercemar dan tidak dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang menduduki suatu lingkungan harus menjaga lingkungan itu agar tetap bersih, sehingga tidak terjadi dampak-dampak buruk yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.